Dan sesaat lagi kereta api Cimahi akan tiba di stasiun Cimahi. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cimahi akan dipersilakan untuk mempersiapkan diri, periksakan dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? I'm fine. Oh, I'm fine, thank you. I'm fine. Not fine? Why? Kenapa? Apakah kamu sedih? Nah, teman-teman, hari ini kita mau membahas tentang membaca teks. Membaca teks cepat. Tapi sebelumnya bercanda terus. Kita mau mulainya. Serius. Awi, nanti kalau nggak serius kita mundur-mundur waktunya terus. Ya, saya kira silakan saya. Nggak disawar, dia terus. Bukanku canggih ini. Yuk, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Siapa yang mau pimpin? Saya kira pimpin doa. Yuk. Aku. Oh, Sarah. Oke. Ayo Sarah. Awi. Kita ajak teman-teman dulu dong. Teman-teman. Alwi. Kita berdoa. Walidayya warhamdu ilma warzuqni fahma. Terima kasih teman-teman. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai ya, yuk kita refresh diri dulu. Kita mau yuk berdiri. Life is really too fast. Ayo, silakan berdiri teman-teman. Kita berdiri. Kita refresh dulu diri kita supaya lebih semangat. Oh ya, lagunya kita.
0 sampai 6 tahun itu biasanya membacanya dia memang pakai simbol-simbol karena dia berlatih. Contohnya ada reklame-reklame, dia ingat akan simbol-simbol itu gitu. Tahu tempatnya itu Indomaret atau susu kotak. Oh itu susu kotak. Padahal belum bisa baca, tapi dia bisa. Nah, karena apa? Karena dia sudah hafal simbol-simbol. Nah, teman-teman tahu nggak sih membaca itu apa? Siapa yang tahu membaca? Memahami. Terus? Ya kalau tahu berita-berita baca lah. Baca yang membaca. Ini kayak gini aja kita baca. Nah, suatu kegiatan ya, keterampilan dalam berbahasa. Keterampilan membaca salah satu alat untuk memperoleh berbagai informasi tertentu ya. Biasanya teman-teman ketika membaca atau membuka buku cerita di awal setelah lihat judul lihat apa lagi? Karena ingin tahu apa sih gitu, penasaran apa sih ceritanya? Biasanya apa yang dilihat? Kan ada daftar isi, ya kan ya. Nah, apa ada pendahuluan, ada segala macamnya gitu. Nah itu biasanya kita juga punya teknik itu sebelum kita baca apa sih gitu. Nah terus ada kesimpulan di belakang, ya kan. Nah biasanya karena ingin cepat belum bisa membaca semuanya, kita bisa lihat dari akhir. Oh awal judul, oh kesimpulannya di belakang. Oh jadi ceritanya tentang ini, ya kan? Biasanya gitu nggak? Atau memang membaca dulu satu sampai selesai? Nah coba nanti kita coba ya kayak. Ya. Ada skipping, teknik melompat. Nah kenapa ada teknik melompat ya? Udah kayak skipping olahraga aja. Nah skipping adalah teknik membaca dengan cara melompati atau mengabaikan bagian yang dirasa sudah dimengerti atau tidak diperlukan lagi. Nah ketika teman-teman baca, oh udah ada simbol-simbol juga ya. Reklame, misalkan nasi apa nih? Ada mangkoknya tulisan soto, ada soto macam-macam, ada soto Lamongan, soto Betawi atau soto macam-macam. Nah teman-teman kadang-kadang suka melewati itu karena apa? Karena sudah tahu, oh ini memang makan soto ini. Jadi tadi soto ya kamu ya. Nah jadi ada yang seperti itu. Masa nah jadi gitu ya teman-teman, begitu juga dalam membaca gitu. Ada teknik membaca yang memang melompati bagian-bagian. Oh ini nggak penting, misalkan tragedi 2000 sekian gitu ya, 2023 misalkan. Apa tragedi 2003? Maksudnya apa nih? Oh pada hari Minggu kecelakaan di sini. Nah misalkan terjadi gitu. Nah teman-teman kita sudah tahu ada berita bahwa ada kecelakaan, tetapi kita lebih ingin tahu detailnya. Oh, kecelakaan antara apa dan apa sih? Di mana kejadiannya gitu. Jadi yang lain dilompatin, tapi langsung ke intinya. Oh, kecelakaan ini di sini. Oh, gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Misalkan nah ini nanti ada kita latihan ya, tapi kita dulu Bunda ingin teman-teman mengingat di awal kita latihan, pernahkah diajarkan latihan pernapasan? Tarik nafas lewat hidung, buang nafas lewat mulut apa lewat hidung boleh, silakan bebas. Mau lewat mulut boleh. Yuk coba kita praktekkan. Tarik nafas panjang, buang nafas. Lagi tarik nafas, buang nafas. Ya, pintar loh, Nah, iya. Di samping itu ada latihan konsentrasi. Jadi membaca cepat tidak asal. Sudah latihan pernapasan karena kita akan belajar intonasi, ada jeda gitu. Jadi kita butuh latihan pernapasan. Konsentrasi, bagaimana latihan konsentrasi? Nah, kita fokus dengan kita kondisi duduk yang tegak. Coba duduknya mana? Bersila, Awi, Umar.
tapi yang tegak, tidak bersenderan. Nah, dengan kita posisi yang tegak, kita bisa fokus. Tarik nafas, buang nafas, kita akan fokus, akan membaca gitu ya, sebuah teks gitu. Nah, dari situ otomatis kita bisa memulai stimulasi kita dengan latihan tadi. Yang ketiga ada latihan otot mata. Nah, teman-teman, kalau kita membaca teks, latihan pernapasan, kan kepala ini nggak mungkin ngikutin teksnya. Latihan, nah, otot mata, nah kan nggak mungkin. Jadi kita belajar bagaimana nih menggunakan otot mata kita. Bisa salah tidur. Dari kiri ke kanan, coba lihat. Dari kiri, lihat ke kanan. Dari atas ke bawah. Nah, sekarang Bunda minta pejamkan mata. Teman-teman merem, ya. Teman-teman merem. Nah, dalam kondisi yang merem, kalian coba bola mata digeser dari kiri terus ke kanan, dari atas terus ke bawah. Jadi bola matanya dimainkan, itu dilatih, tapi dalam kondisi merem. Nah, coba teman-teman latihan 2 minggu ya, berturut-turut 5 menit aja setiap hari selama 2 minggu ya, tanpa putus. Nah, itu akan apa? Akan membuat teman-teman membaca cepat. Karena apa? Nah, itu nanti ada lagi latihan namanya periferal mata, mengikuti gerakan jari. Nah, itu lain lagi. Tetapi kalau yang otot mata seperti itu latihannya. Teman-teman boleh pejamkan mata, bola matanya bawa ke atas, bawa matanya boleh ke bawah, bola matanya bawa ke kanan, bola mata bawa ke kiri. Nah, latihan itu 2 minggu ya. Nanti teman-teman enak deh membacanya bisa cepat ketika teman-teman harus menghafal pembelajaran nanti di sekolah dengan cepat. Terus Itu tulisannya di mana tutup warna? ada, kan ada gambarnya nanti di Itu penulisan buku. Nah, Lalu pendapat orang lain. nah teman-teman begitu nggak sih ketika membaca sebuah artikel di koran atau membaca buku cerita, kan kita ingin mengetahui pendapat orang lain, karena di dalam buku itu pasti isinya penulis bagaimana sih kisah tentang ayam dan cacing. Nah, bersahabatan Molly dan Kajo. Nah, misalkan, nah itu kan pendapat Bunda gitu ya dalam mencipta, membuat cerita. Nah, teman-teman tuh itu melihat pendapat orang. Yang cepat 10 kali sebut, yang cepat terus. Nah, kan? Lama-lama kan? Coba. Di awal mungkin agak ribet ya, lidah kita ribet-ribet, tapi begitu sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali dan seterusnya jauh lebih bagus ya, nggak ribet karena satu hafal ya. Kepala dulu ke 8
Wih, silakan masih dulu. Kita coba dulu Sakina. Ayo Sakina. Mau pilih yang mana? Bebas. Mau satu biru, mau membaca cepat. Sekarang Bunda ada challenge lagi. Kamu juga tangan. Nah, ini biasanya teman-teman ya di stasiun kereta api. Mohon perhatian sesaat lagi. Ini Sesaat apa sesaat? Sesaat. Sesaat lagi kereta api. Sesaat juga sesaat. apa ya? Bagi Muhammad. Tapi kalian sudah punya intonasi, jedanya, gitu, nafasnya itu udah bagus gitu. Kalau seandainya bisa tertata. Coba ya Sarah ya. Musik dulu ya Sarah. Mohon perhatian, sesaat lagi kereta api Cilemahit akan tiba di stasiun Cilemahit. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cilemahit akan persilakan untuk mempersiapkan diri, periksakan dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal ataupun tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Ya, keren. Saya punya TikTok berapa? Selamat malam pada tamu kami yang berhormat. Selamat datang dalam pesawat Cirebon Air penerbangan nomor ID ke 14045 dengan tujuan Semarang. Tujuan Semarang akan kita tempuh dalam waktu 45 menit dengan ketinggian jelajah 22.000 di atas penumpang. Terima kasih. Oke.